Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai karunia nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Semoga seluruh nikmat tersebut bisa kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara, sahabat sekalian, kita masih mengaji kitab Tafsir Jalalain secara fokus di bulan Ramadan ini bersama kami di channel YouTube Ampro Official, akan membahas surah-surah dalam juz Amma. Untuk menambah keberkahan pengajian ini, mari kita terlebih dulu membaca surah Al-Fatihah. Dengan keberkahannya, kita berharap agar ilmu yang kita kaji ini mendapatkan manfaat dan barokah, serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti liman dakhala fi baitil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Saudara, surah Asy-Syams. Mari kita baca dulu untuk mengharap keberkahan dengan dibacakannya surah Asy-Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat thamud bitaghwaha idzim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah ala bimuradi. Surah Asy-Syams yang secara bahasa artinya matahari, sebab pada ayat pertama surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut benda langit ini wasyamsi, demi matahari. Surah ini dinilai sebagai surah yang turun dalam urutannya adalah urutan ke-26 setelah surah Al-Qadar dan sebelum surah Al-Buruj, dan jumlahnya adalah 15 ayat.
Adapun dalam mushaf yang kita temukan hari ini urutannya ke 91. Disepakati oleh para ulama bahwa surah ini turun sebelum hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Namun berisi tentang bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan sempurna dan dua pilihan, yaitu fujur sukma kefasikan, takwa sukma ketakwaan. Dan mestinya dengan dua pilihan itu dan Allah anugerahkan kepada kita akal nurani, mestinya kita bisa memilih yang terbaik, ya. Bisa mengambil pilihan yang terbaik sehingga kita ini bisa selamat dunia dan selamat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari waduhaha dan cahayanya, yakni dau'iha, cahayanya di waktu pagi saat memancarkan sinarnya ini matahari di pagi hari. Kata duha itu oleh para ulama dimaknai ya, cahaya matahari secara umum dan juga bisa maknanya adalah wasyamsi waduha, demi matahari dan cahaya yang di pagi hari, yakni di waktu duha, saat matahari tersebut memancarkan sinarnya di pagi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama benda ini, benda langit ini, melainkan benda langit ini sangat penting kita perhatikan bahwa matahari, betapapun menurut kasat mata kita besar, bagi Allah itu gampang diredupkan ketika nanti hari kiamat. Hari ini Allah perlihatkan kekuasaannya, di mana matahari itu memancarkan sinarnya. Wal qamari idza talaha. Allah kemudian bersumpah demi bulan apabila mengiringi matahari. Kata talaika ketika muncul kata tilawat Al-Quran atau tilawah Al-Quran, yang mana seakar kata lain bisa kita pahami bahwa tilawah Al-Quran adalah karena baca biasa, mana adalah qiraah. Nah, setelah bulan Hijriyah itu bulan, memandangkan bulan adalah yang mendapatkan pantulan dari cahaya matahari. Biasa terlihat setelah matahari terbenam. Dalam ini malam menyelimuti bab kegelapan dengan waktu. Dan amilnya adalah pembinaannya. Dalam arti demi penegakan pembangunan itu langit. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi, tohaha, penghamparannya. Bahasa toha, ini penghamparannya. Allah kemudian menyebutkan demi langit dan pembinaannya, penegakannya. Sebab kita lihat saudara, langit ini yang kita lihat secara kasat mata. Tumu yaitu sesuatu al-ulu, yang tinggi. Sebab inilah yang kelihatan oleh kasat mata dan inilah pula benda langit yang luas. Kemudian wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penghamparannya. Langit lebar, tegak, tanpa konstruksi, adanya split, tanpa adanya batu, tanpa adanya behal, besi dan sejenisnya. Ini menunjukkan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah menyajikan terlebih dulu ini untuk menyampaikan kepada kita Allah itu kuasa, kudrah, terhadap apa saja gampang. Buktinya Allah ciptakan langit ini tegak tanpa adanya cor. Begitupun bumi yang bulat kita lihat tapi basa toha, Allah melebarkannya. Wa nafsi wa ma sawaha, di ayat yang ke-7. Wa nafsin, dan demi jiwa, di makna nufusin dengan makna jiwa-jiwa. Meskipun di sini disebutkan secara mufrad, tapi maknanya adalah jamak. Makna nufusin dan jiwa-jiwa. Wa ma sawaha,
serta penyempurnaannya fil khilqati dalam bentuk penciptaannya. Artinya Allah ciptakan jiwa-jiwa manusia dan dengan sempurna. Wa ma fi thalathati, dan kata ma pada tiga hal ini, yakni wasama'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha. Apa makna ma pada tiga tempat tersebut? Maknanya adalah ma masdariyatun, yakni menjadi ma masdar. Au bi makna man, yakni maknanya man. Demi jiwa dan zat yang telah disempurnakan. Begitu maksudnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Fa'alhama, maka Allah mengilhamkan ha kepada itu nafs, kepada itu jiwa, fujuraha, yakni sukma kefasikan. Allah berikan pilihan. Jiwa dihadirkan, diberikan pilihan. Ada sukma kefasikan, wa taqwa, dan ada sukma ketakwa. Maknanya adalah bayyana laha, Allah telah menjelaskan laha kepada itu nafs tariqoi, dua jalan, al khair, jalan kebaikan, wa syarr, dan jalan keburukan. Wa akhara taqwa. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kata takwa? Wa akhara taqwa, Allah mengakhirkan kata takwa riayatan, untuk menjaga, untuk memelihara, liruusil ayi, menjelaskan untuk memelihara apa ya? Keserasian ruusin, ujung daripada ini ayat-ayat. Karena dari awal wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sengaja diakhirkan takwanya, riayatan li ruusil ayyi. Wa jawabul qasam. Nah, sekarang apa jawab qasam setelah Allah bersumpah dengan beberapa perkara dan melalui ayat-ayat terdahulu? Kemudian jawabnya adalah qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha, beruntunglah. Khudifat minhu, yakni lafaz qad aflah ini sengaja ditiadakan, disembunyikan, dihilangkan allamu lamnya. Jadi qad ini mulanya adalah laqad, tapi khudifat minhu, dibuang dari itu jawab allamu lamnya, litulil kalami, supaya panjangnya cerita. Jadi lamnya ditiadakan sebab mengingat panjangnya pembicaraan. Dah qad aja udah cukup. Sungguh beruntung siapa? Man zakkaha, orang yang menyucikannya, yakni toharo, menyucikan, ha itu nafsu, minadz dzunubi, dari dosa-dosa. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya, yang menyucikan jiwanya, minadz dzunubi, dari aneka dosa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh amat merugi. Saya menggunakan kata amat, udah merugi ditambah amat, sangat rugi. Kenapa? Gini saudara, di dalam Al-Quran itu kata rugi ada khasir atau khasirun, dan berbagai bentukan lainnya yang intinya khasir, dan juga ada khaba. Bedanya begini, kalau khasir saudara melakukan perdagangan, saudara bisnis jual beli. Kalau saudara hanya rugi, tidak dapat untung, walaupun balik modal tetap rugi, karena rugi tenaga, rugi waktu, tetap saja masuknya rugi walaupun balik modal. Nah, kalau khaba sudah rugi, utang di mana-mana, modal tidak balik, nah itu khaba, lebih dari khasir. Makanya
orang yang rugi, yang amat rugi adalah khasiro, yakni rugi, biar paham dikatain rugi. Man dassaha, orang yang mengotorinya. Mengotori akhfaha, yang menyamarkan jiwanya bil maksiyati, dengan kemaksiatan. Wa asluhu dassasaha. Asalnya dassa itu dassasaha. Kemudian ubdilatis sin tsaniyah, diganti sin yang kedua. Dassasa, alifan ke dalam alif. Dassa takhfifan, karena ringan. Jadi dassaha awalnya dassasa, kemudian diganti sin yang kedua menjadi alif, dassasa. Nah, amat beruntung orang, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dari dosa, dan amat merugi orang yang mengotori dirinya. Kenapa amat? Allah sudah sucikan, Allah berikan diri kita bersih dari kotoran. Ketika mulai balik dia melakukan dosa-dosa, itu amat merugi. Kazzabat Tsamudu bitaghwaha. Kazzabat, telah mendustakan. Kazzabat itu dusta. Siapa? Samudu, kaum Samud. Kaum Samud telah mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan Rasul mereka. Yakni Rasul yang diutus kepada kaum Samud adalah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Mereka mendustakan dengan apa? Bitaghwaha, karena mereka mengotori jiwanya sehingga tagha, melampaui batas. Dia mengotori jiwanya. Kadzabat Samudu rasulaha salihan. Mereka mendustakan, mereka kaum Samud itu mendustakan rasulnya, yakni Nabi Saleh, bitaghwaha, dengan perbuatan kemaksiatan, melampaui batas, bisababi tughyaniha, sebab mereka itu melampaui batas. Idzim ba'atha ashqaha, apa yang mereka dustakan sehingga mereka melampaui batas. Idzim ba'atha, ketika bangkit. Asro'a artinya bersegera. Ashqaha, orang yang paling celaka. Di antara mereka wasmuhu Qadar ila akrin naqah, yang dimaksud adalah seorang bernama Qadar. Ini pernah kita bahas di 2 atau 3 surah terdahulu. Mereka melampaui batas disebabkan tindakan mereka yang melampaui batas. Apa? Ketika mereka bersegera. Orang yang paling celaka di antara mereka yang terkenal dijuluki dengan sebutan Qadar. Ila akrin naqati biridahum. Ada orang namanya Qadar, julukannya Qadar. Qadar itu menurut satu pendapat adalah artinya itu si pendekar. Di mana ila akrin naqati, mereka menyembelih unta biridaha, yang milik Nabi Saleh, dan itu diridhoi oleh mereka. Unta yang sehari-hari dan untuk mereka sendiri. Gitu. Jadi mereka itu melampaui batas, di mana mereka bangkit ketika mereka menugaskan, mereka kaum Samud ini menugaskan salah seorang di antara mereka. Saya jelaskan sekali lagi, apa perbuatan mereka yang melampaui batas, di mana mereka kaum Samud menugaskan bangkit dengan segera salah seorang dari mereka yang paling celaka. Kenapa disebut celaka? Karena mereka tidak taat kepada Nabi atau Rasul. Mereka itu bangkit dengan segera, tampil mengganggu unta yang dijadikan Allah sebagai mukjizatnya Nabi Saleh. Maka melihat hal tersebut, apa kata Nabi Saleh? Faqala lahum, maka Nabi Saleh berkata, naqata lahum, faqala, maka berkata lahum, kepada mereka, yakni kaum Samud, Rasulullah, utusan Allah, Salihun, yang bernama Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Apa? Naqatallahi,
wa suqyaha. Unta betina Allah. Maksudnya ayat daruha, biarkanlah unta itu. Wa suqyaha. Biarkan unta itu. Dan minumnya. Artinya biarin unta itu. Jangan dibunuh. Biarin minumannya. Wa suqyaha syirbaha fi yaumiha wa kana laha yaumun walahum yaumun. Dan hari bagian minumnya biarin. Bagian dia untuk minum jangan diganggu-ganggu. Sesungguhnya bagian minuman itu digilirkan antara mereka dan unta. Jadi mereka kaum Samud itu ada jadwal, ada giliran. Ada misalnya hari ini giliran minum untuk unta, besok giliran untuk orang-orang Samud. Tapi mereka malah melanggarnya. Mereka tidak menggubrisnya. Tidak mau menuruti apa kata Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Ini juga pelajaran buat kita. Apa yang telah ditetapkan oleh agama kita? Fakadzabuhu faqaruha badamdama alaihim rabbum bidzambihim wa sawwaha. Fakadzabuhu. Lalu mereka kaum Samud mendustakannya. Mendustakan apa? Fi qaulihi, tentang unta betina itu. Anillahi, dari Allah. Al-murattabi alaihi nuzulul adab. Dan bila mereka melanggarnya, mereka itu akan mendapatkan azab. Mereka malah mendustakan. Fa'aqaruha, dan mereka malah menyembelih unta tersebut. Qataluha, yakni mereka membunuhnya. Liyaslama lahum, dengan maksud tujuannya adalah supaya mereka itu bisa selamat. Liyaslama lahum, maksudnya supaya Allah memasrahkan tempat minum itu lahum kepada mereka. Ma'a syurbiha, air yang ia minumnya. Mereka pengen, udahlah tempat ini buat kami aja, nggak usah pakai unta, untanya biar dibunuh. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim wa sawwaha. Fadamdama, maka menimpakanlah, yakni abbaqa, atau rabbuhum, oleh Tuhan mereka, al-adzaba, siksa. Karena mereka tidak turut, malah mereka ini bersiasat keburukan, maka Allah timpakan kepada mereka azab, siksa, bidzambihim, sebab dosa mereka yang telah mereka lakukan. Wasawwah, lantas Allah meratakan siksa tersebut. Aidamdamata alaihim, yakni damdamata alaihim, damdamah, yakni meratakan, mengenakan semua siksa itu, meratakan semua azab itu, alaihim, kepada kaum Samud, mau secara umum kepada mereka, biha, terhadap itu siksa. Falam yuflit minhum ahada, maka tidak ada sedikit pun seorang pun yang bisa selamat dari itu azab. Wala yakhafu, wala bil wawi wal fa'i, bisa menggunakan wawu, fala yakhafu, bisa juga dengan wawu, wala yakhafu, dan tiadalah yakhafu, Allah takut, ya, yakhafu ta'ala, Allah ta'ala takut, uqbaha, terhadap akibat tindakannya. Maksudnya akibat adab yang akan terjadi, Allah tidak takut. Nah, ini benar-benar jadi pelajaran kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Allahumma rahna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.